Selamat malam, Romo, Ramani, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Semoga cahaya tiratana selalu bersemi di dalam hati kita. Semoga dengan kekuatan kusala karma kita, karma baik kita, mengkondisikan hati kita penuh dengan meta, cinta kasih, karuna, belas kasihan, mudita, ikut berbahagia, dan UPK, keseimbangan batin. Baik, ya, Romo Ramani, Bapak Ibu semua, jumpa lagi di Dhamma Kaca Online. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan meditasi online bersama yang dibimbing oleh Romo Pandita Susianto. Oleh karena itu saya akan menyapa Romo terlebih dahulu. Ya, malam Romo Susianto. Ya, selamat malam Pak Singgih ya. Ya, malam Romo, Ya, semoga sehat dan malam. bahagia selalu ya. Gimana suara saya sudah terdengar? Yes, kedengaran Romo suaranya. Hmm. Ya, baik. Jadi pada kesempatan kali ini DSO episode 3, season 3 episode 43 kita akan membuka dengan membacakan nama Karagata. Nama Karapata. Arahang Sapma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwatemi Wakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Ya, baik, kita akan membacakan profil dari narasumber kita ya pada kesempatan kali ini. Beliau bernama PMD Susianto ya. Lahir di Jepara 19 April tahun 1984 dan beliau memiliki aktivitas Dhamma Duta di tahun 2008 sampai dengan sekarang. Dan pengalaman beliau pastinya adalah belajar dan praktik meditasi dari tahun 2004 sampai sekarang. Nah, berikutnya pengalaman organisasi beliau di anggota Maga Budi tahun 2008 sampai dengan sekarang. Dan jabatan organisasi beliau Ketua Maga Budi Jakarta Timur. Dan beliau memiliki penghargaan pada tahun 2021, tepatnya 5 Mei, Piagam Tanda Penghargaan Tokoh Agama Buddha Sasanada Dharma Atyapaka Dasawarsa dari Dirjen Bimas Buddha atas pengabdian beliau pada Buddha Dhamma selama 10 tahun atau lebih dan Dharma Bakti beliau terhadap negara bangsa Indonesia. Ya, oleh karena itu ya silakan Romo Susianto ya, semoga dapat mencerahkan kita semua. Silakan Romo. Iya, baik. Suara saya sudah terdengar Pak Singgih Purnama? Ya, jelas Romo. Jelas ya. Ya, baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedama. Mari kita sebelum berlatih meditasi kita merangkapkan kedua tangan kita ya untuk menghormati Guru junjungan kita Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Waya dhamma sangkara apamadena sampateta. Segala yang terbentuk tidak kekal adanya, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sedama, selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini menjadi hari baik bagi kita semua, karena kita
berkumpul untuk kembali kita belajar dan berlatih meditasi sesuai yang diajarkan oleh Sang Buddha Gautama. Pada saat kita mempraktekkan Dhamma melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, pada saat kita melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, maka menjadi hari baik bagi kita semua. Kita semua sehari-hari tentu sibuk ya, sibuk dengan aktivitas kita. Ada yang pergi ke kantor, mungkin ada yang pergi ke toko, atau ke sawah mungkin bagi yang di kampung, di daerah, untuk beraktivitas, dan lain-lain. Tentu hal seperti ini sangat membuat ya, pikiran kita menjadi gelisah, sibuk. Sehingga kalau kita hanya menjalani aktivitas saja, tanpa pengendalian meditasi, maka kita akan mudah dibelenggu oleh pikiran kita. Kita akan lebih mudah diombang-ambing oleh pikiran kita. Kita akan lebih mudah dikendalikan oleh kebiasaan-kebiasaan lama, sehingga pikiran kita menjadi gelisah. Kesedihan, ketakutan, kebencian, keserakahan juga akan berkembang secara tidak langsung. Untuk itu, Guru Agung kita telah mengajarkan Dhamma ya kepada kita, utamanya meditasi, yang tentu ini sangat baik sekali, sangat bermanfaat jika kita latih, karena pada saat kita meditasi, kita sedang melatih pikiran untuk tenang. Tenang dulu, pikirannya tenang. Setelah pikiran tenang, maka ketenangan itu kita jadikan untuk mengikis kotoran-kotoran batin sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Karena yang membuat kita gelisah, menderita adalah kotoran-kotoran batin. Dari mana kotoran-kotoran batin itu bermunculan? Dari aktivitas kita sehari-hari. Aktivitas kita sehari-hari di organisasi, di rumah, di kantor, dan lain-lain itu bisa menimbulkan kotoran-kotoran batin. Mungkin beberapa tidak menyadarinya. Romo, saya orang baik, saya sering berbuat baik, nggak mungkin saya menanam kotoran batin. Semakin kita berpandangan seperti itu, maka semakin tebal kotoran batin. Karena seseorang yang telah melangkah di jalan Dhamma akan semakin menyadari betapa banyaknya kotoran-kotoran batin yang ada di dalam diri kita. Betapa banyaknya, sangat banyak. Untuk itu perlu kita memang hening sejenak ya, untuk melihat realita yang ada di dalam pikiran. Kita akan melihat bahwa pikiran kita itu begitu sangat gelisah, begitu sangat sibuk, berkeliling ke berbagai tempat, ke masa-masa lalu, dan juga akan teringat dengan perencanaan-perencanaan yang akan datang. Itu akan teringat. Untuk itu, meditasi yang kita latih akan terus mengawasi pikiran, sehingga munculnya kotoran-kotoran batin itu kita tahu. Yang penting tahu dulu. Tahu, dan setelah kita renungkan, kita sadari, dan kita lepaskan pelan-pelan.
Betapa banyaknya Ibu Bapak, sahabat-sahabat meditasi. Dalam sehari ya, dalam sehari kita membangkitkan negativitas. Bagaimana sih cara negativitas itu masuk ke dalam diri kita? Pada saat kita menjumpai kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, lalu kita bereaksi dengan penolakan, bereaksi dengan kebencian, bereaksi dengan tidak suka. Itulah sebenarnya kita menciptakan kotoran batin. Itulah sebenarnya kita menciptakan penderitaan baru. Lalu pada saat kita menjumpai kondisi-kondisi yang begitu sangat menyenangkan, lalu kita tertarik dan ingin menikmatinya terus-menerus dan sampai kita melekati. Tidak mau kehilangan dengan hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita dapatkan yang menyenangkan itu. Itulah keserakahan. Itulah keserakahan. Dan terkadang kita sudah tahu bahwa hal-hal tersebut adalah tidak benar, tidak bermanfaat. Misalnya membicarakan keburukan orang lain ini adalah melanggar sila keempat. Berbicara yang tidak ada gunanya, memfitnah, itu melanggar sila keempat. Oh, kita terkadang suka kita lakukan terus. Itulah kebodohan. Kebodohan. Kegelapan batin, awija. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya sangat sering ya kita membangkitkan negativitas. Tetapi kita tidak menyadarinya. Tapi karena negativitas itu didahului oleh niat, maka itu menjadi karma. Itulah sebab dari kehidupan yang akan datang terbentuk, kehidupan yang akan datang terbentuk, kelahiran yang akan datang terbentuk. Karena kita selalu menciptakan karma baru. Dan kalau karma baru itu adalah karma yang didasari oleh kebencian, keserakahan, kegelapan batin, ya kita harus siap-siap menerimanya. Kita harus siap-siap menerima akibatnya. Penderitaan. Ya. Jadi 2600 tahun yang lalu beruntung sekali ya kita mengenal ajaran Buddha karena Petapa Gotama telah mencapai kesucian 2600 tahun yang lalu menjadi Buddha, mengajarkan meditasi vipassana kepada kita semua. Sehingga meditasi itu ketika kita latih, kita praktekkan, itu mampu menghentikan reaksi-reaksi buruk. Kenapa? Karena pikiran kita terkendali, pikiran kita diawasi oleh sati atau perhatian. Ada sati sampajanya yang mengawasi gerak-gerik pikiran kita. Sehingga ada proses pengikisan kotoran batin. Pengikisan kotoran batin artinya apa? Pengikisan kotoran batin terjadi, maka penderitaan-penderitaan yang ada di dalam diri kita juga berkurang. Terus kita meditasi terus ya. Kita bisa mencapai ke tingkat kesucian. Ya memang teorinya sih gampang. Teori gampang, Romo, prakteknya susah. Ya memang butuh perjuangan. Harus ada niat ya, harus ada niat dan juga harus ada tindakan. Bulan Lebaran tahun depan 2023 ya. Saya ada buka retreat meditasi vipassana 1 minggu. Meditasi yang durasinya lebih lama di Gunung Gelis Bogor. Jadi saat ini banyak kesempatan
kita untuk bisa berlatih meditasi. Banyak guru-guru yang ngajar meditasi. Bisa ke beliau, para biku-biku, guru-guru kita yang senior-senior, kita bisa belajar meditasi. Atau datang ke pusat-pusat retreat meditasi, ya bisa itu. Bisa belajar meditasi. Untuk apa sih? Untuk diri kita sih sebenarnya. Untuk ketenangan di dalam diri kita. Untuk pemurnian pikiran di dalam diri kita. Untuk melepaskan kotoran-kotoran batin. Ya. Jadi itulah yang penting dari meditasi. Pada malam hari ini, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedama, kita berkumpul di sini. Saya mengajak untuk kita praktek ya, lebih banyak praktek meditasi, karena teori-teori Dhamma sudah sering sekali kita dengarkan, kita pelajari. Ya. Tiba saatnya kita untuk mempraktekkan, lebih banyak mempraktekkan. Meditasi pada malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita berlatih anapanasati. Mengamati napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Nanti diakhiri ditutup dengan metta bhavana. Metta bhavana atau pengembangan cinta kasih, loving kindness. Jadi kita menggunakan objek anapanasati dan juga nanti ditutup dengan metta bhavana. Saya akan memberikan tuntunan, bimbingan. Kalau saya boleh tahu di sini, adakah yang baru pertama kali ikut meditasi ya? Kalau ada boleh ditulis di kolom chat, katakan saya begitu. Kalau ada yang baru pertama mungkin untuk mengikuti kelas meditasi. Kalau nggak ada yang ketik di kolom chat ya, saya anggap sudah terbiasa meditasi ya. Ada ya, berarti Bapak Ibu sahabat-sahabat sedama sudah terbiasa meditasi. Suara saya masih terdengar? Kalau masih terdengar boleh ditulis di kolom chat, katakan oke gitu kan. Apakah suara saya masih oke? Kalau oke jelas atau oke ya masih ya. Ya karena kita online seperti ini ya agak sedikit khawatir ya. Jadi takutnya nanti saya berbicara panjang lebar kalau tidak terdengarkan, sayang ya. Jadi saya melihat chat masuk masih jelas, oke ya. Saya mau tanya nih Pak Singgi Purnama, biasanya meditasi durasinya berapa lama? Ya Romo, kalau untuk durasi meditasi bisa diatur ya Romo ya. Tapi kalau ngelihat ini mungkin kita bisa 45 menit ya Romo. Jadi sampai 8.15 gitu bisa Romo. 45 menit? Iya, 45 menit bisa. Nanti sisanya tanya jawab. Atau mau durasinya disedikitin, bisa tanya jawab gitu. Tapi kalau biasanya Romo sendiri berapa lama Romo dalam durasinya? Itu ya. Iya, Ya antara kalau 30 sampai 45 menit fine lah Romo. 30 sampai 45 menit. 30 sampai iya. 45 menit fine Romo ya. Biar yang lain bisa tanya jawab nanti. Iya, tergantung. Kalau saya kalau di rumah ya kadang sebentar. Kalau di tempat retreat ya bisa 2 jam. Jam 2 jam. Wah, luar biasa Nanti Romo. umatnya bukan meditasi, meditabu. Jadi tidur semua ada malam. Bangun-bangun besok. Mungkin 40 menit lah ya, 45 menit 40 ya. menit boleh Romo. Nanti sisanya kita paling tanya jawab kayak gitu Tanya Romo. jawab gitu ya. Meditasinya tolong dibimbing step by step ya nanti Romo. Oh iya. Ini online-nya di Zoom saja atau Zoom dan YouTube? Zoom dan YouTube Romo. Zoom dan YouTube ya. Iya. Oke. Ya, baik ya, kita praktek ya, waktunya praktek, karena praktek ini yang penting ya. Sering sih kita ceramah, kalau cuma ceramah-ceramah itu apalagi online gitu ya, sudah biasa ya, udah biasa. Tapi meditasi juga udah biasa, tapi mungkin masih bingung ya. Jadi saya coba untuk menjelaskan lebih ini ya. Jadi Bapak Ibu bingung sih bingung enggak. Bapak Ibu semua udah paham, apalagi kita yang Buddhis sangat mengerti meditasi, tetapi seringkali
saking kita sudah bosennya gitu ya, dengerin meditasi, praktek meditasi, datang ke wihara meditasi, saking bosennya itu meditasi itu males banget itu kadang-kadang ya, bisa muncul seperti itu. Jadi eh, ketika kemalasan itu muncul, ya, cobalah nanti untuk merenungkan Marananusati ya, ingat kematian aja sebentar. Di situ nanti baru semangat lagi. Nah ini penting. Jadi ada caturaraka bawana. Caturaraka bawana itu 4 meditasi perlindungan ya. 4 meditasi perlindungan. Yang pertama adalah Buddhanusati. Ketika Bapak Ibu ragu-ragu, ada keraguan terhadap meditasi, mungkin ada ketakutan juga, ya, coba nanti itu bisa objeknya itu beralih ke Sang Buddha, Sang Buddha. Renungkan Sang Buddha, sifat-sifat luhur dari Sang Buddha. Sehingga ini akan memunculkan semangat baru, semangat baru. Setelah itu, setelah keraguan lenyap, nanti masuk ke Anapanasati lagi ya. Karena ini meditasi ini kan akan lama, 45 menit. Ya, jadi ketika keraguan muncul, renungkan sifat-sifat Sang Buddha. Setelah keraguan lenyap, kembali ke napas masuk, napas keluar, napas alami. Kemudian ada juga selain Buddhanusati, Metta Bhawana. Metta Bhawana ketika kebencian menguasai, benci banget ya kan, nggak suka banget dengan orang lain gitu kan. Ada orang yang membuat kita jengkel banget, sehingga mau mengamati napas masuk, napas keluar itu nggak bisa karena ada rasa benci. Nah, kalau itu muncul coba gunakan Metta Bhawana ya. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Diucapkan di dalam batin terus. Semoga saya bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga saya bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kalau kebencian itu lenyap, kembali lagi menapas masuk, napas keluar, napas alami. Lalu yang keempat ada Subhabhawana. Subhabhawana ini adalah meditasi tentang objek yang menjijikkan ya. Jadi misalnya ada ketika kita dikuasai oleh nafsu birahi ya. Nafsu birahi yang kuat. Pada saat kita mengamati napas masuk, napas keluar, tapi ada nafsu birahi yang kuat yang muncul. Coba renungkan mayat yang membusuk, mayat yang berbelatungan, mayat yang membengkak. Renungkan itu sejenak, renungkan. Nah, ketika nafsu birahi lenyap, kembali ke napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas alami. Ya, seperti itu. Lalu yang keempat adalah Marananusati. Marananusati adalah perenungan terhadap kematian. Jadi kalau ada kemalasan yang menguasai, males banget. Renungkan kematian. Hidup ini singkat. Kematian akan pasti akan terjadi ya kan. Jadi hidup ini tidak pasti, kematian adalah yang pasti. Hidup ini tidak pasti, kematian adalah hal yang pasti. Renungkan bahwa betapa beruntungnya hidup saat ini dan kematian itu sesuatu yang akan terjadi kepada setiap makhluk yang dilahirkan, termasuk ya kita, diri kita. Nah, jadi renungkan kematian. Ini namanya Caturaraka Bhawana, 4 meditasi perlindungan. 4 meditasi perlindungan yang menolong kita ketika kita dikuasai oleh kotoran batin yang sangat kuat sekali. Dikuasai oleh niwarana atau kotoran batin yang kuat sekali. Maka Caturaraka Bhawana atau 4 meditasi perlindungan ini boleh dipraktekkan. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Dhamma ya. Jadi kita akan meditasi dan nanti sekitar jam 8, sekarang jam 7.30 ya, jam 8.10 menitan lah, jam 8.10 nanti kita selesai. Dan mari kita mengambil posisi duduk ya, mengambil posisi duduk bermeditasi dengan rileks ya, punggung ditegakkan. Punggung ditegakkan,
Ya, punggung ditegakkan, mata dipejamkan, ya, mata dipejamkan, rileks, rileks, mata dipejamkan, punggung tegak, tapi tidak tegang. Hal-hal yang sudah lampau diabaikan, diabaikan. Hal-hal yang akan datang juga diabaikan. Bawalah perhatian pada saat sekarang ini. Bawalah perhatian pada saat sekarang ini. Di sini dan saat ini. Arahkan seluruh perhatian di sini dan saat ini pada jasmani. Periksa jasmani bagian demi bagian. Jika ada ketegangan di bagian-bagian tertentu, lepaskanlah, rileks, rileks. Seperti daerah punggung, perut, dada, tangan, kaki. Pastikan semuanya rileks. Punggung tegak tetapi rileks. Rileks. Setelah jasmani terasa rileks, dengan penuh kesadaran, arahkan perhatian pada napas masuk, napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Napas alami. Saat napas masuk panjang, sadar napas panjang. Saat napas masuk pendek, sadar napas pendek. Saat napas keluar panjang, sadar napas panjang. Saat napas keluar pendek, sadar napas pendek. Napas masuk, napas keluar. Napas alami. Apapun yang bukan objek diabaikan. Objek meditasi kita adalah napas masuk, napas keluar.
Napas alami. Sadar napas masuk, sadar napas keluar. Napas alami. Jika mungkin pikiran mengembara ke masa-masa lalu atau ke masa-masa yang akan datang, itu wajar, sangat wajar. Perlahan-lahan lepaskan, lalu diabaikan. Dengan lembut, arahkan perhatian kembali pada napas masuk, napas keluar. Napas alami. Sadar napas masuk, sadar napas keluar. Terkadang pikiran bisa mengingat pengalaman-pengalaman yang buruk sehingga menjadi sedih, marah, benci. Itu juga wajar. Lepaskan ingatan tersebut. Kembalilah ke napas masuk, napas keluar. Atau bisa juga pikiran mengakses ke pengalaman-pengalaman yang menyenangkan sehingga menimbulkan rasa senang. Itu juga wajar. Semua pengalaman apakah menyenangkan ataukah tidak menyenangkan, itu semua sudah berlalu.
lepaskanlah, abaikan, dengan lembut, arahkan perhatian pada napas masuk, napas keluar. Napas alami. Mungkin Anda juga bisa mendengarkan suara-suara di sekeliling, seperti suara AC, keluarga sedang berbicara, atau mungkin suara saya. Hal-hal yang terjadi di luar yang Anda dengarkan, jadikanlah itu untuk membuat Anda lebih tenang, lebih rileks. Abaikan semuanya, suara-suara tersebut. Tetaplah fokus pada napas masuk, napas keluar, napas alami. Sadar, sadar napas masuk, sadar napas keluar, napas alami.
Sadar napas masuk, sadar napas keluar. Napas alami. Jika pikiran masih mengembara, itu sangat wajar, sangat wajar. Mungkin ada muncul rasa jengkel karena pikiran tidak tenang-tenang. Itu juga wajar. Apapun yang muncul di pikiran, lepaskan saja karena sudah berlalu, sudah lewat. Kembali dengan lembut, dengan penuh kesadaran. Kembali pada napas masuk, napas keluar. Napas alami. Pada saat napas masuk pendek, sadar napas pendek. Pada saat napas masuk panjang, sadar napas panjang. Pada saat napas keluar pendek, sadar napas pendek. Pada saat napas keluar panjang, sadar napas panjang. Napas alami. Jika mungkin badan mulai tegang, mulailah dikendurkan, rileks. Jika ada bagian-bagian jasmani yang mulai terasa sakit, itu wajar. Abaikan itu semua. Arahkan seluruh perhatian hanya pada napas masuk, napas keluar. Napas alami.
Teruslah mengamati napas masuk, napas keluar, napas alami. Sadar napas masuk, sadar napas keluar, napas alami. Pikiran-pikiran yang bermunculan datang, bertahan, dan kemudian akan berlalu. Abaikan itu semua, tidak perlu memberikan penilaian-penilaian apapun, karena setiap pikiran dan perasaan yang muncul sifatnya akan berlalu. Anicca, anicca, anicca. Teruslah mengamati napas masuk, napas keluar, napas alami.
Sadar, napas masuk, napas keluar. Ya, kita akan lanjutkan dengan mengembangkan metta bhavana atau pemancaran cinta kasih tanpa batas. Ya, rileks. Mata tetap terpejam. Mata tetap terpejam. Punggung, jika ada yang membungkuk, buatlah lebih tegak kembali, tegak, rileks. Bagian-bagian jasmani yang mungkin masih ada yang tegang, dibuat rileks. Bagian kaki mungkin ada yang kesemutan, ada rasa sakit. Sekarang bisa mengubah posisi duduk dengan mata terpejam, bisa mengubah posisi duduk untuk mencari satu posisi yang nyaman. Pastikan secara jasmani nyaman, rileks. Batin kita bebas dari kebencian, keserakahan, kegelapan batin, batin yang hening, batin yang tenang. Arahkan seluruh perhatian pada perasaan-perasaan di tubuh. Munculkan perasaan-perasaan bahagia, pikiran-pikiran harmoni. Rileks, sadar setiap perasaan-perasaan di tubuh. Abaikan semua pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan di masa lampau. Abaikan. Jika pengalaman-pengalaman itu muncul, lepaskan. Abaikan rencana-rencana yang akan datang, juga dilepaskan. Sadar pada momen saat sekarang ini bersama dengan perasaan-perasaan di tubuh. Lalu diucapkan di dalam batin masing-masing. Semoga saya bahagia, damai, dan harmoni. Dengan badan yang rileks, perhatian yang hanya terpusat pada perasaan-perasaan di tubuh. Kita isi batin kita dengan pikiran-pikiran yang baik,
pikiran-pikiran harmoni, saya bahagia, damai, dan harmoni. Izinkan diri Anda lebih rileks, semakin rileks, semakin bahagia, sadar perasaan-perasaan di tubuh, ucapkan di dalam batin, saya bahagia, damai, dan harmoni. Ketenangan, kebahagiaan, pikiran-pikiran harmoni, izinkan mengalir ke dalam diri, lebih dalam, semakin dalam, saya bahagia, damai, dan harmoni. Fokus pada perasaan-perasaan di tubuh, lalu ucapkan di dalam batin, terus berulang-ulang, saya bahagia, damai, dan harmoni. Jika pikiran masih mengembara ke berbagai tempat, segera sadari dengan lembut, kembali arahkan pada perasaan-perasaan di tubuh dengan mengucapkan di dalam batin, saya bahagia, damai, dan harmoni. Ketenangan, kebahagiaan, pikiran-pikiran harmoni, mari kita kembangkan menjadi lebih besar di dalam diri kita. Dengan kita mengembangkan, memancarkan, mengharapkan makhluk-makhluk di luar diri kita bahagia, maka kebahagiaan akan semakin dalam ke dalam diri kita.
ucapkan di dalam batin masing-masing. Semoga makhluk-makhluk yang ada di sekeliling saya, di samping kiri, samping kanan, depan, belakang, atas, bawah, yang kecil maupun yang besar, yang tampak maupun yang tak tampak, yang dekat maupun yang jauh. Semoga mereka semua bahagia, damai, dan harmoni. Semoga semua makhluk bahagia, damai, dan harmoni. Terus diulang-ulang. Semoga semua makhluk bahagia, damai, dan harmoni. Semua makhluk tanpa batas. Semoga bahagia, damai, dan harmoni. Semoga semua makhluk bahagia, damai, dan harmoni.
semua makhluk tanpa batas. Semoga bahagia, damai, dan harmoni. Sabi Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk bahagia. Meditasi selesai. Suara saya masih terdengar, Pak Singgi? Ya, masih Romo. Masih ya? Ya. Ya, kalau ada yang mau bertanya bisa ditulis di kolom chat ya. Jadi Baik. sudah selesai, jadi bisa dibuka matanya ya. Yang tidur bangun. Diskusi dulu, nanti baru tidur lagi. Kalau ada yang ketiduran. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu semua, meditasi kita pada saat ini sudah selesai prakteknya ya. Dan sekarang kita akan masuk ke tanya jawab ya Romo. Jadi izinkan saya membuka terlebih dahulu Romo. Menurut Romo nih, bagaimana caranya agar seseorang mempraktikkan meditasi ini Romo ketika hati dia sedang dalam kondisi yang gelisah atau khawatir? Karena kan pernah ada yang sharing ke saya kalau dia lagi gelisah khawatir dia malah nggak bisa meditasi duduk gitu Romo. Kalau dari saya bilang lebih baik kamu meditasi jalan aja gitu. Kalau dari pendapat Romo bagaimana Romo? Iya, jadi batin itu akan gelisah terus ya. Kalau kita belum suci. Ya, meditasi memang ada 4 posisi ya. Bisa duduk, berdiri, berjalan, atau berbaring. Ya, kita yang selalu sibuk dalam keseharian, maka batin akan sangat gelisah tentu. Duduk itu meditasi yang membuat kita bisa memasuki kedalaman pikiran. Sebenarnya meditasi itu dilakukan pada saat kita bangun tidur sampai mau tidur lagi ya. Itu mestinya kita lakukan dengan meditasi. Loh, kalau gitu nggak kerja, Romo? Bukan. Kerja juga bisa dilakukan dengan meditasi. Pada saat kita sadar penuh terhadap apa yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita lakukan, kita sadar di sana, nah itu meditasi. Jadi selalu berjuang, bertekad untuk membangun kesadaran setiap saat. Apakah sedang berjalan, apakah sedang duduk, apakah sedang berdiri, apakah sedang berbaring, selalu sadar. Selalu sadar. Dilatih, dikembangkan. Pada saat duduk, lalu pikirannya bermunculan gelisah, ya itu bagian dari proses. Bukan kemunduran, bukan tidak bisa meditasi, itu bagian dari proses. Karena kita yang belum mencapai jana, pikiran akan gelisah terus. Apalagi kalau kita tidak duduk, akan gelisah, semakin gelisah. Jadi duduk. Duduk, pada saat pikiran kita gelisah, sadar pikiran gelisah dengan lembut, dilepaskan, diabaikan, kembali ke objek, napas masuk, napas keluar, atau perasaan-perasaan di tubuh. Napas masuk, napas keluar, seperti itu. Nah, terus seperti itu. Memang agak halus,
Atau bisa semoga semua makhluk bahagia di dalam batin kita, semoga saya bahagia, semoga saya bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Diulangi terus-menerus. Ini juga akan kegelisahan nanti akan berkurang. Seperti halnya anak sapi liar. Pikiran itu seperti halnya anak sapi liar. Anak sapi liar ini bagaimana kita menjinakkannya? Jadi butuh tali untuk mengikat ya ini anak sapi ini. Lalu setelah diikat maka diikat lagi di tiang ya, diikat lagi di tiang. Karena anak sapi ini diikat pakai tali di tiang, maka ketika anak sapi ini mau lari ke berbagai tempat nggak bisa. Ketika lari ya dia kembali lagi ya kan, lari dia sakit dan balik lagi duduk. Ya. Nah, demikian halnya dengan meditasi. Bagi kita yang belum suci atau belum mencapai jana, maka pikiran kita akan terus keliling-keliling mengembara terus. Untuk itu dibutuhkan objek. Dibutuhkan sati perhatian. Sati ini seperti halnya tali mengikat sapi tadi ya. Sati perhatian. Objek ini seperti halnya tiang. Jadi anak sapi tadi diikat pakai tali, diikatkan di tiang. Pikiran kita yang selalu mengembara kemanapun ia mau pergi ini, ya, kalau kita berlatih meditasi maka harus ada sati perhatian. Sati perhatian ini yang menjangkau pikiran kita lagi, ya kan? Kemudian diajak balik lagi ke objek, diajak lagi balik ke objek, ya kan? Terus seperti itu, pikiran keliling-keliling lagi, ayo balik lagi, ya kan, dengan sati. Ada perhatian ke sana, perhatian kepada pikiran yang mengembara dan diajak kembali lagi ke objek. Nah, jadi jadikanlah meditasi itu satu kebutuhan. Seperti halnya makan nasi, buah-buahan, sayuran, itu kan kebutuhan untuk jasmani kita. Ya, jadi apakah kita lapar ataukah kita tidak lapar kalau waktunya kita harus makan buah, makan sayuran, makan nasi ya kita makan. Supaya apa? Supaya jasmani kita sehat. Supaya jasmani kita sehat. Demikian halnya meditasi hendaknya dipraktekkan. Duduk, berjalan, berdiri, berbaring. Duduk sangat penting. Apakah kita lagi malas meditasi atau lagi semangat meditasi, pikiran kita lagi gelisah, pikiran kita tidak gelisah, ketika memang kita sudah menetapkan jam meditasi, sudah datang pagi misalnya atau malam, pagi dan malam, memang kita sudah siapkan waktu untuk meditasi. Duduklah di situ, duduk. Untuk membiasakan diri kita, membiasakan diri kita. Nah, jadi pikiran yang gelisah adalah bagian dari proses. Bagian dari proses. Ya, jadi mulai mengembangkan kebijaksanaan atau vipassana. Melihat sebagaimana apa adanya pikiran-pikiran yang mengembara itu dan ya dilihat sebagaimana apa adanya, dimengerti bahwa pikiran itu muncul, bertahan, juga akan berlalu. Muncul, bertahan, juga akan berlalu. Muncul, bertahan, akan berlalu. Seperti itu terus. Itu sifat dari pikiran. Demikian perasaan-perasaan di tubuh juga seperti itu. Perasaan di tubuh ini muncul tidak menyenangkan, bertahan, dan juga lenyap. Jadi pikiran dan perasaan mempunyai sifat yang sama, yaitu anicca, selalu berubah. Atau pancakanda, ya. Pancakanda ini
ya anicca, ya kan? Anicca, dukkha, anatta. Ya. Jadi setiap saat meditasi, duduk, diluangkan waktu untuk duduk. Ya kan? Karena waktu kita untuk berjalan itu sangat sangat banyak sekali, ya kan? Jadi bukan berarti berjalannya itu ya oke lah kalau di retreat nanti kan pelan-pelan jalannya seperti itu. Tetapi usahakan dalam kita menjalani aktivitas sehari-hari, kita jalani dengan penuh kesadaran. Pada saat kita berjalan, ya berjalanlah dengan penuh kesadaran. Pada saat kita makan, makanlah dengan penuh kesadaran. Pada saat kita rapat di kantor, rapatlah dengan penuh kesadaran. Pada saat kita berdiri, berdirilah dengan penuh kesadaran. Ya, jadi setiap saat mindfulness, setiap saat penuh perhatian, maka kita akan menjadi lebih tenang dan lebih tenang. Karena apa? Karena ada habit yang dibangun, ada kebiasaan yang dibangun. Jadi penting sekali membangun kebiasaan meditasi duduk, kebiasaan sadar setiap aktivitas, dibiasakan saja. Kebiasaan ini yang dibangun akan membuat pikiran kita menjadi lebih tenang, lebih damai, lebih harmoni, dan ini adalah jalan kesucian, jalan menuju akhir penderitaan. Demikian ya. Ya, Romo, terima kasih Romo. Karena belum ada yang bertanya, Romo, ya, jadi izinkan saya bertanya lagi, Romo. Kita kan ketahui ya, Romo ya, kalau lobah keserakan itu seperti orang bilang tuh seperti jalan tol menuju ke jurang ya. Dan dosa kebencian itu kan seperti apa namanya tuh lubang pekat ya gitu ya. Dan moha itu kan seperti penjara kabut kan. Tapi begini pertanyaannya, Romo, ketika seseorang itu tercengkram sangat kuat oleh loba, dosa, dan moha itu, Romo, bahkan ketika bermeditasi dan ketika membuka mata, ketika objek panca indera itu melakukan kontak dengan objeknya itu, banyak kan orang dan makhluk being itu, maksudnya living being itu, maksudnya orang itu tidak sadar tanda kutip, Romo, ya. Nah, tetapi saya punya pengalaman, semakin kita menyadari dia malah semakin kencang, Romo. Nah, maksudnya itu maksud cengkraman yang sangat kuat itu, Romo. Itu kan kadang-kadang kan loba, dosa, moha kan kuat ya kekuatannya, Romo. Ada yang kuat, ada yang lemah kan. Nah, itu bagaimana tips dari Romo untuk keseharian kita supaya kita itu senantiasa selalu menyadari, Romo, karena terkadang kita mau menyadarin Buddha, Dhamma, dan Sangha dan Asubhabawana itu, tetapi kadang-kadang memang dia punya pikirannya tuh kadang lebih kuat dibanding kesadaran, Romo, walaupun kita sudah berlatih, Romo, kayak gitu, Romo. Ya, ada tips, Romo, untuk keseharian kita. Iya, menarik sekali ya pertanyaannya ya, Pak Singgi Purnama. Memang kita ya diakui atau tidak diakui ya memang sedang dibelenggu oleh loba, dosa, moha. Kebencian, keserakahan, kegelapan batin dibelenggu. Dan ini membelenggu kita terus semakin kuat. Kalau kita tidak mempunyai semangat yang tinggi untuk melatih Masatipatthana Sutta lah ya, anicca, dukkha, anatta, mengembangkan itu, maka kita akan dibelenggu terus. Bagaimana loba, dosa, moha ini membelenggu kita? Dengan keseharian kita kasih makan terus. Itu yang menjadi problem. Pada saat ada kondisi yang tidak menyenangkan, maka kita menolak. Kita tidak suka. Kita bereaksi dengan penolakan. Itulah kita memberi makan kebencian yang ada di dalam diri kita. Sehingga kebencian itu semakin kuat, dan semakin kuat. Demikian halnya ketika kita menjumpai kondisi-kondisi yang menyenangkan,
Kita menginginkan terus, melekat dan melekati terus. Kita memberi makan keserakahan di dalam diri kita. Dan juga kegelapan batin. Kegelapan batin juga kita beri makan terus dalam sehari. Ini adalah proses untuk mempertebal atau membelenggu kita. Sehingga sebagai akibat dari kita memberi makan kepada loba, dosa, moha, kita akan dilahirkan terus-menerus. Dan kita harus sangat hati-hati karena kalau loba, dosa, moha ini tebal, kehidupan kita itu akan jatuh ke bawah. Kita bisa bayangkan, kita bisa renungkan bahwa makhluk-makhluk yang dilahirkan di alam bawah itu jumlahnya sangat banyak. Sangat banyak. Yang kelihatan sama mata biasa misalnya binatang. Contohnya semut gitu. Kalau kita merenungkan jumlah semut yang ada di Indonesia saja, dibandingkan dengan manusia yang ada di dunia, mana lebih banyak? Pasti lebih banyak semut. Ya, itu baru semut, belum nyamuk, belum ikan teri dan lain-lain, binatang-binatang yang lain. Jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, inilah karena kebodohan makhluk-makhluk ini. Jadi kebodohan yang mencengkeram, yang membelenggu, yang mengarahkan setiap makhluk ini ya turun. Nah, untuk itulah Dhamma hadir, Petapa Gotama mencapai pencerahan menjadi Buddha. Pada saat Petapa Gotama menjadi Buddha, ya saat itu ya Buddha Gotama dilahirkan. Buddha Gotama ini menyadari begitu luar biasanya Dhamma itu. Begitu tingginya Dhamma itu. Sedangkan makhluk-makhluk pada umumnya mempunyai kebiasaan yang berlawanan dengan jalan Dhamma. Makhluk-makhluk pada umumnya mengikuti egonya, mengikuti apa yang dimau, terjebak dalam penderitaan. Untuk itu ada Brahma Baka ya, waktu itu memohon kepada Sang Buddha untuk diajarkan Dhamma atau Vipassana ini yang begitu indah pada awal, pertengahan, dan akhir untuk makhluk-makhluk di alam semesta ini, utamanya manusia dan dewa. Karena ada makhluk-makhluk yang mempunyai sedikit debu di mata mereka. Itu artinya apa? Ada makhluk-makhluk yang mempunyai sedikit kotoran batin. Ketika Sang Buddha mengajarkan Dhamma, maka makhluk-makhluk tersebut bisa mencapai kesucian. Nah, inilah yang menjadi keuntungan bagi kita. Meskipun Sang Buddha sudah parinibbana 2600 tahun yang lalu, tapi beliau memberikan nasihat ya, kepada para muridnya. Meskipun Sang Buddha parinibbana, tapi Dhamma dan Vinaya itulah yang menjadi guru. Jadi guru kita sebagai murid-murid Sang Buddha. Yang menjadi guru kita itu Dhamma dan Vinaya. Dan beliau berpesan waya Dhamma Sangkara apa madena sapadeta, segala yang terbentuk tidak kekal adanya, berjuanglah dengan penuh kesadaran, berjuanglah dengan sungguh-sungguh penuh kesadaran. Nah, hadir di tengah-tengah kita sebuah teknik yang luar biasa yaitu Vipassana. Meditasi Vipassana. Meditasi Vipassana mampu membersihkan pikiran kita dari kebencian, keserakahan, dan membuka penerangan di dalam pikiran kita sehingga tidak gelap lagi.
Itu meditasi vipassana. Jadi kebiasaan-kebiasaan lama ini diawasi oleh pikiran kita dengan vipassana yang kita praktekkan, diawasi. Dilihat sebagaimana apa adanya, dicegat ketika kebencian mau muncul, dikenali. Ketika keserakahan mau muncul, dikenali. Dikenali dengan apa? Dikenali dengan sati ini loh, ya kan? Perhatian penuh loh, vipassana, perhatian penuh. Ada 4 sati patana kan, perhatian terhadap kaya nupasana, terhadap badan jasmani, wedana nupasana, perhatian terhadap perasaan, cita nupasana, perhatian terhadap pikiran, dan dhamma nupasana, perhatian terhadap objek-objek pikiran. Nah, jadi ada vipassana diajarkan Sang Buddha untuk apa? Untuk melenyapkan kotoran batin ini sehingga ketika vipassana kita praktekkan, meditasi kita praktekkan, kita membangun kebiasaan baru, kebiasaan yang baik, kebiasaan yang positif, yaitu memurnikan pikiran kita dan kita bisa terbebas dari penderitaan itu. Ya, kita bisa sedikit-sedikit kita mengikis kotoran-kotoran batin yang ada di dalam diri kita sehingga ketika kotoran batin itu sedikit kita lenyapkan, kebahagiaan sedikit kita miliki. Banyak kotoran batin kita lenyapkan, maka kita akan mendapatkan banyak kebahagiaan. Sepenuhnya kotoran batin kita lenyapkan, maka kita akan mencapai kebahagiaan tertinggi, terbebas dari penderitaan sepenuhnya. Jadi meditasi, vipassana sangat-sangat penting, akan menyelamatkan kita dari jurang penderitaan. Ya. Vipassana harus dipraktekkan. Demikian ya. Ya, luar biasa ya Romo ya. Baik, pertanyaan dari saya lagi Romo. Pertanyaan gini, bagaimana kita bisa tahu kalau hasil praktek kita itu berkembang atau tidak Romo? Kayak gitu. Kadang kan gini kan, yang tadi saya bilang tuh, kadang kita mengamati sesuatu itu pertama itu kan dia kan muncul, berlangsung dan lenyap kayak gitu kan. Nah, tapi lama-lama kadang frekuensinya dia munculnya agak cepat Romo. Kalau kita perhatikannya itu kalah, ya dia langsung masuk Romo, masuk ke dalam bentuk pikiran. Jadi kadang kita harus mengamatinya itu dia kayak muncul berlangsung lenyap, muncul berlangsung lenyap, muncul berlangsung lenyap. Sampai pengalaman saya itu dia muncul suatu sentakan di badan kayak gitu, terus dia jadi clear semuanya Romo. Apakah proses yang saya jalanin ini seperti ini Romo, atau Romo ada pengalaman lain Romo kayak gitu? Iya, memang. Nanti bisa ikut retret saya. Nah, itu supaya lebih dalam memahaminya. Meditasi bukan hanya sekedar kita bermain-main dengan pikiran dan perasaan. Samatha bhavana atau anapanasati yang kita praktekkan, mengamati napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Ya, ini tujuannya untuk ketenangan batin saja. Tetapi hendaknya kita memahami lebih mendalam tentang Mahasatipatthana Sutta, Anicca Dukkha Anatta. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita dari jurang penderitaan. Inilah yang akan mengarahkan kepada kebahagiaan abadi. Bagaimana sih cara kita berlatih dalam keseharian vipassana ini? Pada saat kita duduk bermeditasi, biasa ya kita awali dengan mengamati napas masuk, napas keluar secara alami. Kemudian nanti mengamati perasaan-perasaan di tubuh. Lalu nanti pikiran kita akan mengembara. Ketika pikiran kita mengembara ke pengalaman-pengalaman kita yang lalu, itu bagian dari proses untuk memurnikan pikiran, karena sangkara-sangkara lama kan muncul. Sangkara itu apa? Bentuk-bentuk pikiran itu adalah sangkara.
sangkara-sangkara lama muncul. Kalau itu muncul, senyum saja, tidak masalah, ya kan? Jadi sadari, lepaskan dengan lembut, kembalikan ke napas masuk, napas keluar atau perasaan-perasaan di tubuh. Itu sudah meditasi vipassana, itu proses memurnikan pikiran, ya kan? Termasuk mengamati perasaan-perasaan di tubuh, ada rasa sakit, rasa gatal, rasa dingin, rasa menyenangkan, rasa tidak menyenangkan. Itu juga bagian dari vipassana, itu bagian proses memurnikan pikiran, ya kan? Jadi yang perlu diwaspadai itu adalah ketika ada pikiran kita mengakses ke pengalaman-pengalaman yang lalu, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, itu biasanya mengundang kebencian. Nah, kalau muncul kebencian baru, itu artinya kita menciptakan penderitaan baru di masa depan. Demikian halnya kalau ada perasaan yang menyenangkan, kalau kita menginginkan terus melekati, kita sedang menciptakan penderitaan baru di depan. Vipassana ini seperti kita mengosongkan yang lama, ya kan? Masa lalu dikosongkan, masa depan dikosongkan, masa lalu dibersihkan, ya kan? Dibersihkan, dan kita tidak menciptakan sangkara-sangkara baru. Itu artinya masa depan kita tuh kosong, nggak ada. Makanya kan kalau tidak ada masa depan ya nibbana. Ya, jadi yang menjadi problem itu kan reaksi pikiran. Reaksi pikiran yang membenci, tidak suka, yang melekati. Ini yang menjadi problem, ini yang menciptakan penderitaan terus. Jadi tenang, seimbang. Itu kuncinya, tenang, seimbang. Bagaimana kemajuan kita dari mempraktikkan meditasi? Kita bisa lihat metta karuna mudita upeka berkembang di dalam diri kita apa enggak. Kesabaran kita berkembang apa enggak. Nah, jadi seseorang yang menekuni meditasi, kesabaran mestinya berkembang. Cinta kasih mestinya berkembang. Cinta kasih suka menolong mereka yang membutuhkan. Kemudian karuna ini ya ada kepedulian lah terhadap penderitaan makhluk-makhluk lain. Ada kepedulian. Ya. Kemudian mudita, ada kita itu rasa senang ya melihat orang-orang lain itu bahagia, makhluk-makhluk lain bahagia, kita ikut merasa senang. Mudita, ya kan? UPK, ketika ada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, kita tenang, seimbang, tidak bergejolak, batin kita tidak bergejolak. Nah, jadi metta, karuna, mudita, UPK ini akan berkembang. Meditasi kita maju, metta, karuna, mudita, UPK ini akan berkembang. Nah, jadi karena apa? Karena batin kita ini jadi terang. Jadi di mana ada penerangan, ada cahaya, di mana ada cahaya, maka kegelapan itu akan lenyap. Di mana ada kegelapan, maka cahaya itu juga akan lenyap. Jadi meditasi ini yang kita praktekkan dengan sungguh-sungguh menyalakan cahaya di dalam diri kita. Cahaya apa? Cahaya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu wujudnya seperti apa? Wujud dari kebijaksanaan itu metta, karuna, mudita, upeka berkembang di dalam diri kita. Ya, jadi ada pemahaman juga benar terhadap anicca, dukkha, anatta, empat kesunataan mulia, hukum karma, punya pemahaman yang benar, lalu punya pikiran yang benar, ya kan? Pikiran yang tanpa membenci, pikiran yang tanpa serakah, pikiran yang tanpa kekejaman. Nah ini nanti metta, karuna, mudita, upeka berkembang. Kalau ini semua berkembang. Jadi tidak perlu mengejar itu, tetapi meditasi, praktekkan dengan sungguh-sungguh, ada mindfulness setiap aktivitas yang kita lakukan. Pada saat pikiran kita mengembara, meditasi,
Sadari itu adalah bagian dari sebuah proses. Tidak perlu dibenci karena prosesnya memang seperti itu. Ya, jadi dengan tenang memahami prosesnya, menjalankan prosesnya, maka kita akan ada pengembangan batin, pengembangan batin. Nah, jadi jangan jangan berpikir kalau duduk lalu pikiran gelisah, aduh meditasinya gagal. Jangan, nanti gagal terus kita meditasi. Jadi kita berpikir kita nggak bisa meditasi karena meditasi nggak pernah tenang, ya kan? Jadi jangan, sangat disayangkan, sangat disayangkan. Pola pikir kita diubah. Semua bisa meditasi. Ya, jadi kita sebagai manusia, kalau ada kemauan kita bisa meditasi. Pikiran gelisah itu bagian dari proses. Masih ada kebencian yang bermunculan itu bagian dari proses. Ada rasa mengantuk itu bagian dari proses. Ada rasa malas itu juga bagian dari proses. Jadi praktekkan saja, mengertilah teknik dengan benar. Ya, tekniknya dimengerti dengan baik, dengan benar, sehingga proses itu ya kita jalankan dengan senang. Meskipun kondisinya kadang-kadang tidak menyenangkan, tetapi kita bisa menjalankan dengan senang prosesnya karena kita mengerti tekniknya. Ya, dan ya terus meditasi karena sangat lama kita membangkitkan negativitas dari masa-masa lalu, kelahiran-kelahiran yang lalu, kita sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang begitu sangat banyak. Jadi untuk kita melepaskan pikiran-pikiran negatif itu juga butuh waktu. Tidak ada yang bim salah bim, ya nggak ada, ya nggak ada. Jadi butuh waktu. Jadi berproseslah dengan sungguh-sungguh, seperti apa yang dinasihatkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, Waya Dhamma Sangkara Pamadena Sampadeta. Segala yang terbentuk tidak kekal, berjuanglah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesadaran. Tidak kekal, tidak ada yang kekal, semua adalah energi, ya kan? Yang terbentuk itu akan berubah, pancakanda itu akan berubah, apalagi hal-hal yang di luar juga semua berubah. Yang di luar diri kita, yang terbentuk yang di luar diri kita itu akan berubah. Di dalam diri kita kan terbentuk juga akan berubah, pancakanda akan berubah. Jadi semua akan berubah. Untuk itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh dengan meditasi. Dasarnya sila, ya. Jadi harus melatih sila. Itu menjadi dasar. Sila dilatih dengan baik, maka samadhi akan lebih mudah lah, lebih mudah. Ya. Dan samadhi dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, panya akan berkembang. Ya, sila samadhi panya samadhi sila. Semua lingkaran saling mendukung, Ya, tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri. Sila mendukung samadhi, samadhi mendukung panya mendukung sila. Sila mendukung samadhi, samadhi mendukung panya, terus saling mendukung. Seperti itu. Ya. Ya, Romo, makasih Romo. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Romo ya, dari saya Romo ya. Tadi Romo menarik ya bilang mengenai yang paling penting itu sebenarnya apa yang kita kasih makanan tiap hari ya Romo ya. Itulah makanan itu yang bisa mempengaruhi apakah itu loba dosa moha atau aloba dosa dan amoha. Yang kedua Romo, saya pernah juga dengar satu statement ya dari Ko Irvin Wongso ya, dari TV video YouTube-nya. Beliau bilang kita mau menjadi seorang Buddhis yang seperti apa? Apakah kita benar-benar berjodoh sama guru Dhamma yang mempraktekkan Dhamma, atau kita berjodoh cuma sama event Buddhis aja kayak gitu tuh, maksudnya gitu tuh. Maksudnya bukan berarti event itu nggak penting, tapi praktek ini yang esensi Dhammanya ya, karena itu yang mau praktek sangat sedikit Romo. Nah, tapi pertanyaan gini Romo, karena yang mau event banyak dan yang mau praktek itu sedikit Romo, tapi ada satu kendala. Ada orang yang belum tentu menemukan guru yang benar Romo, guru Dhamma. Nah, pertanyaannya gini Romo, bagaimana menurut kita Romo seorang guru yang bisa disebut benar-benar seorang guru gitu Romo, yang bisa memberikan penerangan. Yang kedua Romo, pertanyaan kedua, bagaimana ciri-ciri guru yang salah? Tapi mengapa ada orang yang mau mengikuti guru yang salah ini Romo? Jadi yang pertama tuh guru yang benar tuh seperti apa, yang kedua tuh guru yang salah seperti apa, dan kenapa masih ada orang yang mau mengikutinya Romo? Ya silakan Romo. Iya, pertanyaan yang menarik.
Guru yang benar adalah Sang Buddha Gotama. Nggak ada yang lain. Jadi itu yang menjadi kita sebagai umat Buddha ya. Kita harus mempunyai pandangan bahwa guru kita itu adalah Sang Buddha. Dalam sehari-hari ya kita menghormati para biku, mereka yang mempunyai sila yang baik, ya kita harus sujud dan menghormatinya. Tetapi kita harus menyadari, kita harus memahami, mengerti, kalau kita terlalu bergantung atau terlalu mengagung-agungkan orang yang belum suci, hati-hati bisa kecewa. Ya, jadi yang sudah pasti yang suci itu adalah Sang Buddha Gotama. Itu sudah pasti itu. Ya kan? Jadi itulah yang menjadi guru junjungan kita. Kita bisa berdiskusi, kita bisa meminta nasihat kepada para guru, para biku, ya kita menghormati beliau, tetapi hendaknya guru utama kita tetap Sang Buddha. Guru utama kita tetap Sang Buddha. Ya. Penting itu. Dhamma itulah yang menjadi guru kita. Kan? Dhamma dan Vinaya itulah yang menjadi guru kita. Dan Dhamma dan Vinaya itu adalah dari Sang Buddha. Dari Sang Buddha. Hati-hati kita terlalu mengagung-agungkan seseorang yang belum suci. Siapapun itu. Hati-hati. Hati-hati. Nah, jadi Sang Buddha. Ya, jadi itu yang penting. Kita bisa belajar dari siapa saja lah. Dan jadi kita kita ya mestinya ya kita belajar untuk tidak memberikan penilaian bahwa si A benar, si A salah, si B benar, si C salah. Ya. Jadi itu ekspresi dari kotoran batin yang masih ada di dalam diri kita juga, ya kan? Jadi orang yang belum suci ya masih punya kotoran batin, itu saja. Jadi kalau kita diskusi, kita mendapat arahan yang arahannya itu baik sesuai dengan Dhamma Vinaya, ya kita renungkan dan kita praktekkan. Meskipun dari anak kecil pun, ya kan? Jadi bukan kita memberikan penilaian-penilaian yang tidak tepat atau yang negatif ya. Jadi kalau sekiranya tidak bermanfaat ya kita tidak perlu memberikan penilaian juga. Tetapi kalau nasihat-nasihat itu bermanfaat, meskipun itu dari anak kecil pun ya kita dengarkan dan kita praktekkan. Ya kan? Jadi saya seperti itu. Dan guru siapa yang tepat? Sang Buddha. Hanya Sang Buddha. Murid-murid Sang Buddha ya kita menghormatinya, menghormati. Tetapi keyakinan kita itu hanya kepada Dhamma dan Vinaya, kepada Sang Buddha. Hati-hati kepada orang yang belum suci. Bukan berarti kita curiga, ragu-ragu, bukan. Bukan itu maksudnya. Tetapi keyakinan kita itu sepenuhnya itu kepada Dhamma dan Vinaya. Sepenuhnya kepada Sang Buddha Gotama. Ya, dengan menjaga pikiran kita positif, selalu menghormati mereka, para guru-guru yang lain, menghormati. Tapi guru utama kita yang tertinggi adalah Sang Buddha. Demikian ya. Ya, Romo. Sebenarnya saya masih ada pertanyaan lagi, tapi ya mengingat waktu ya, Romo ya, kayak gitu ya. Nggak apa-apa, nanti bisa saya chat pribadi Romo aja gitu. Ya, baik sekali lagi Romo. Terima kasih Romo Susianto atas bimbingan dan sharing pada malam hari ini. Semoga mencerahkan kita semua dan semoga jasa kebajikan ini dapat melimpah kepada teman-teman, sanak keluarga, makhluk dan Sapa Dewa. Semoga semua hidup berbahagia. Satu. Ya baik Romo, kembali kita minta izin pada Romo untuk membimbing kita membacakan Patidana Romo. Oleh karena itu silakan operator. Iya, baik.
Ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedama ya, setelah kita berbuat baik ya, melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, kita mengingat leluhur kita dan kita berbagi kebahagiaan kepada leluhur kita dengan kita membaca parita pelimpahan jasa Batik Dana ini ya, itu artinya kita berbagi kebahagiaan kepada leluhur kita. Dan kalau ada leluhur kita yang terlahir di alam peta, utamanya para Datu Pajiwika Peta, maka leluhur kita itu akan mengetahui dan ikut bahagia karena perbuatan baik yang kita lakukan saat ini. Dan ini sangat baik ya, sangat penting ya, kita berbagi kepada sesama, berbagi kebahagiaan. Bukan kebahagiaan kita berkurang, bukan. Malah kebahagiaan kita akan bertambah. Dengan kita berbuat baik, maka kita akan menjadi semakin besar kebajikan yang kita miliki. Ya. Andamayang Batik Dana karumasi punya sidhani kata sayananya nikata mete sanca bagino honto satananta pamanaka ye piya gunawantaca mayang mata pita dayo deta mecapya ditawa anye macata werino Sattha tithanti lokasming te buma catu yonika panceka catu kara samsaranta bhawa bhawe nyatang ye pati dhana me anumodhantu te sayang ye cimang napa jananti dewa te sang niwedayung Maya dinana punya nang anumodhana itu nang sabe sata sada hontu awera suka jiwino Kema padanca papontu te sasa si jatang subha. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik. Ya, mari kita akhiri dengan membacakan nama Karapata. Nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Apiwade Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supartripanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Satu, satu, satu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Susianto ya. Semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada keluarga dan juga kepada kita semua, dan semoga kita semua dapat mempraktekkan Dhamma lagi sehingga kita mengembangkan meta, karuna, mudita, dan upeka. Baik, kami segenap kerabat kerja dan masa kaca online untuk diri, dan sampai jumpa di meditasi online berikutnya. Namo Ya, Buddhaya. terima kasih semuanya ya. Terima kasih Romo. Romo, IG-nya apa Romo? Mungkin nanti saya bisa tanya lewat IG kali nanti Romo ya. Ya, bisa susyanto.id. Susyanto.id ya Romo ya, saya add ya. Ya, silakan. Terima kasih ya, saya izin keluar dulu ya. Ya, baik Romo. Ya, baik Romo. Ya, baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Namo Buddhaya.